aplikasinya itu aplikasi SketchUp. Nah, buat teman-teman ini nih sebenarnya emang tujuan dari pelatihan software ini berkelanjutan. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan AutoCAD atau gimana itu bisa dilihat di video playbacknya, ada di link YouTube Akpro ya. Nah, terus buat teman-teman juga diimbau buat ngikutin challenge-nya juga ya, soalnya bakalan ada reward yang menarik gitu, sama ada sertifikat khusus buat para pemenang dan para peserta dari pengikut challenge tersebut. Nah, oke. Di sini saya akan membacakan tata tertib seperti biasa dari pelatihan software ini. Oke. Yang pertama itu link media akan disebar 15 menit sebelum acara dimulai. Lalu kedua, peserta dan pembicara harus sudah bergabung di apps Zoom. Meeting paling lambat 5 menit sebelum acara dimulai. Peserta mohon memakai pakaian rapi dan berkelakuan sopan selama kegiatan berlangsung. Yang keempat, peserta wajib mengganti nama dengan format NPM dan nama. Lalu yang kelima, link presensi akan dikirimkan di akhir pelatihan software dan akan dikirim kembali di grup pelatihan software. Lalu yang keenam, selama kegiatan berlangsung peserta diharapkan sebisa mungkin untuk mengaktifkan kameranya dan mute mikrofon yang ada, kecuali diizinkan untuk berbicara atau meminta izin untuk berinteraksi secara langsung dengan pemateri. Lalu yang ketujuh, selama pemateri menyampaikan materi, peserta mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab, dan apabila diperkenalkan oleh pemateri untuk bertanya jawab secara langsung atau interaktif, maka diperbolehkan. Lalu yang terakhir, peserta dilarang bicara kotor dan menyinggung sara. Baik. Tes. Ada suaranya nggak? Ada Bang, ada. Ya, syukur deh. Oke. Mungkin ya buat teman-teman sambil dipersiapkan dulu alat-alatnya untuk pelatihan software ini. Untuk Bang Hilmi dipersilakan ya buat mengatur jalannya pelatihan software ini sebagai pemateri. Ya, makasih untuk Ucup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di acara pelatihan software ini. Tepatnya di pertemuan ketiga, dan software itu seperti yang sudah kalian tahu, SketchUp ya. Kita langsung mulai aja. Kalau kalian udah install SketchUp-nya di ini, bentar ya, saya searching dulu. Nah, kalian kalau udah ada SketchUp-nya tinggal buka aja. Saya di sini menggunakan format arsitektural dengan satuan milimeter. Ini tergantung selera kalian saja. Biasanya kalian pakai meter atau senti atau mili, terserah. Kalau saya itu pakai milimeter. Nah, udah kelihatan nggak? Udah kelihatan belum ini? Kelihatan Bang, kelihatan. Oke. Mungkin saya jelasin dulu ya, SketchUp itu apa sih? Nah, SketchUp itu software 3D modeling. Ya buat kalian misalkan kayak kemarin menggambar rumah secara 2 dimensi di AutoCAD. Nah, kalian kalau bikin 3D-nya, biasanya itu di SketchUp buat 3D modeling-nya. Jadi, kalian tahu si rumah ini tuh bakal kayak gimana sih kelihatannya kalau udah jadi tuh. Nah, sebenarnya 3D modeling tuh banyak software-nya. Selain SketchUp, ada ArchiCAD, ada Blender, ada apa lagi? Civil 3D, dan masih banyak lagi. Dan yang baru itu Revit. Kenapa kami Departemen Pengembangan Akademi dan Keprofesian memilih SketchUp? Karena SketchUp itu yang pertama affordable dan user friendly juga.
Jadi ini mudah digunakan karena tools-nya itu mudah lah untuk pemula. Mungkin sekarang kita perkenalan dulu sama tools-nya. Yang di sini ada banyak kan. Nah, yang di sebelah kiri ini ada berbagai macam tools, ada select tools, dan sebagainya. Nah, kita langsung praktek aja misalkan ya. Kita pilih rectangle tool. Kita bikin objek 3D sederhana. Nah, ini kan udah jadi persegi panjang ya. Nah, gimana sih caranya supaya jadi 3 dimensi itu? Nih, kita tuh pakai, ada tools-nya di sini, namanya push and pull. Nah, kita tinggal klik aja, klik kiri, sekali, langsung lepas di sesuai ketinggian yang kalian inginkan. Nah, jadilah sebuah objek 3 dimensi. Nah, kalian juga bisa nge-offset tuh kan, di AutoCAD udah ada offset. Nah, kita juga bisa offset sesuai di permukaannya yang kita mau. Nah, kita bisa offset begini, terus kita bisa push and pull lagi, misalkan mau jadi begitu, gitu, terus ini bisa. Nah, terus ada tools scale misalkan. Oh ya, kan ini udah di 3 dimensi, objek 3 dimensi. Kalian itu masih terpisah-pisah tuh antara sisi-sisinya. Gimana caranya supaya jadi satu kesatuan? Kita klik 3 kali. Habis itu klik kanan, terus make group. Nah, itu udah satu kesatuan nih. Terus misalkan kalian gak suka tempatnya di sini, misalkan kalian mau pindahin. Nah, kalian tinggal pencet move tool, ada di sini. Tinggal move objeknya sejauh yang kalian inginkan. Kalau misalkan kalian ingin presisi memindahkannya, bisa. Di sini kan ada nih, ada distance, jaraknya. Misalkan kalian ingin ke kiri sejauh 5 meter, tinggal masukin aja 5.000. Karena saya masuk satuannya milimeter ya. Tuh. 5 meter bergerak ke kiri. Terus misalkan kalian nggak tahu nih si panjang ini ke sini tuh berapa, kalian bisa pakai ini tools dimension. Nah, itu kan ketahuan jaraknya 5 meter. Atau kalian bisa pakai ini nih, tape measure tool. Nah, ketahuan di sini ada 3151 mm. Di sini juga sama. Nah, terus kalian mau misalkan mengatur tampak-tampaknya, ada di sini nih. Ada 6 tampak di sini tuh. Ada tampak 3 dimensinya di sini, tampak atas, tampak depan, samping, belakang, samping, kiri. Bisa. Terus misalkan kalian mau bikin potongan, nah kalian bisa pakai section plane. Ini biasanya kalau udah rumahnya udah jadi sih. Jadi kalian bisa tahu dalamnya gimana. Terus kita pakai move tool, mau jadi kepotong section plane. Berhubung ini objeknya 3 dimensi, jadi potongannya kayak begini. Ya, kita langsung aja praktek mungkin ke denah yang kemarin udah dibuat sama Bang Iqbal ya. Nah, kita tuh bisa import file DWG, yaitu file dari AutoCAD ke SketchUp. Pakai file, terus import, terus cari file DWG yang kalian mau. Ini saya akan masukin. Nah, terus nanti bakal keluar nih keterangan-keterangan. Ada layernya berapa, blocksnya berapa, ellipse berapa, lingkaran berapa. Tinggal close aja. Nah, udah masuk si gambar dari AutoCAD-nya. Nah, kalian bisa mulai, bentar saya copy dulu. Oh ya, untuk copy suatu objek, kalian pakai move tool. Caranya pakai move tool, terus digeser ke ya tempat yang kalian mau, terus pencet Ctrl. Nah, begitu. Beda sama AutoCAD kan, AutoCAD mah ada
perintah copy, tapi kalau perintah copy di SketchUp tuh pakai move tool, terus pencet Ctrl. Nah, kita langsung aja bikin lantainya dulu. Nah, di sini kita bikin rectangle dari ujung ke ujung. Nah, gitu. Terus kita pakai push and pull. Soalnya kan ini 2 dimensi, objek 2 dimensi. Kalau saya biasanya jadiin dulu objek 3 dimensi. Biasanya saya sebesar 15 cm. Nah, udah jadi begini. Kalian pakai rectangle tool lagi buat bikin dinding-dindingnya. Nah, dari ujung sini ke sini, terus seterusnya sampai kalian bisa bikin dinding ini. Pokoknya semua yang kalian rencanain, dinding yang kalian rencanain, bikin kayak gini. Atau kalau kalian pengen lebih mudah gitu, yang dinding terluar tuh bisa pakai offset. Di offset ya setebal dinding 15 cm. Nah, mungkin cukup segini. Nah, sekarang klik 3 kali objek yang tadi ini. Kita geser dulu, apakah benar. Ternyata ada yang masih kurang tuh kan di denah WC-nya. Kita Ctrl Z, di undo. Kita bikin lagi dindingnya. Ya, seperti ini. Klik 3 kali lagi, kamu lihat. Terus geser lagi, atau kalian bisa hide dulu si denah dari AutoCAD-nya. Tuh, dindingnya udah sama kayak ini ya. Nah, kita tinggal hapusin aja si garis-garis ininya apa. Nah, garis-garis ini kita hapusin pakai eraser tool. Ini tuh kalau di AutoCAD tuh kayak tool stream. Fungsinya sama kayak itu. Nah, udah. Nah, kita tinggal pakai push and pull. Tool push and pull. Nah, kalian nih udah jadi dinding kayak gini. Yang ini direncanain misalkan di rencana tuh tingginya berapa nih? 3 meter ya. Di rencana AutoCAD-nya 3 meter tingginya. Nah, kita tinggal klik aja, klik 1 kali, terus baru klik 3000 di sini. Nah, jadilah tingginya 3 meter. Nah, dinding udah jadi nih. Sekarang kita tinggal bikin pintu-pintunya. Di sini kita bikin kusennya dulu ya. Kusen pintunya. Tuh. Itu lagi. Terus kita klik lagi 3 kali. Kita pindahin dulu. Nah, kita hapus bagian sini ya. Kita bisa push and pull jadi kusen. Nah, terus ada tools yang ini nih yang bisa memudahkan kalian. Kita harus cari tahu dulu si pintunya tuh berapa tingginya sih, bentar. Nah, di gambar ininya kita ukur dulu berapa. 2,1 meter kali 90. Jadi kan kita udah bikin ini buat kusennya. Gimana? Oh ya ini. Nah, buat kusennya ini kita bikin tarik garis dulu nih pakai line. Nah, tarik garisnya tuh ke sumbu Y, ke sumbu warna biru nih. Kalau kalian susah nentuin sumbunya ini di mana, kalian bisa pakai arrow aja di keyboard. Yang tanda arrow itu, kalau ke atas itu sumbu biru, kalau ke kanan sumbu merah, ke sini kalau hijau, kalau ke kiri sumbu yang hijaunya. Kita ke sumbu warna biru. Dan itu setinggi
2100 mm. Terus ke kanan berarti sebesar 900, terus ke bawah lagi sebesar 2100. Nah, gitu. Nah, kita gimana cara bikin kusen ini? Kita pakai tools yang namanya Follow Me Tools. Kita tinggal klik aja sekali, terus kita arahin kursor kita ke garis yang udah kita bikin. Nih, ini. Sampai ke titik yang ujungnya. Nah, udah jadi kusen pintu. Nah, terus buat ngewarnain, bukan ngewarnain apa, menentukan material buat ininya, misalkan kan pintu itu kayu. Kita klik 3 kali dulu. Nah, di sini ada di sebelah kanan di tray ini tuh ada material, ada berbagai macam material di sini, ada mulai dari aspal sampai kayu. Kita pilih yang kayu. Di sini ada banyak jenis kayunya, tapi kalau kalian misalkan pengen kayu tertentu, kalian bisa download di internet. Untuk cara downloadnya nanti saya kasih tahu. Nah, misalkan kita pilih kayu yang ini, kita aplikasikan di sini. Tuh, jadi kayu. Dan ini belum menjadi objek 3 dimensi, kita kan udah klik 3 kali, tinggal kita bikin grup. Nah, udah jadi satu kesatuan itu. Terus kita bikin pintunya. Bikin pintunya kita tinggal ini aja. Pakai rectangle. Nah, terus dari ujung ke ujungnya. Cara agak susah. Sini. Nah, kita pakai push and pull lagi. Kan itu biasanya pintu tuh 4 mili ya tebalnya tuh. Nah, ini udah 4 mili, tinggal ini aja. Nah, ini belum jadi satu kesatuan, kita klik 3 kali. Terus kita kasih warna lagi. Misalkan kayu ini. Nah, klik kanan, make group. Terus misalkan kita pengen pintunya tuh jadi kebuka kayak di gambar di CAD-nya. Kita bisa pakai rotate tool. Tinggal di rotate, misalkan 90 derajat. Kita tentuin dulu kesembuh yang mana. Terus kita masukin angkanya 90, enter. Nah, udah kebuka. Terus ini kan belum satu kesatuan pintu sama kusennya. Nah, tinggal klik aja sambil pencet CTRL, klik objek yang lainnya. Terus klik kanan, make group. Nah, udah jadi. Nah, terus misalnya pengen tempelin ini ya ke sini. Oh, ada kesalahan dalam ini ya, ukurannya. Nah, ini pelajaran buat kalian juga, jangan sampai salah ngitung ya. Ini saya salah ukurannya. Entah salah gambar di AutoCAD-nya atau apa, soalnya dari pintunya ini 900. Oh, salah dari saya, bentar. Ya, kita bisa atur-atur aja ya. Kalian mau ubah dindingnya yang digeser atau pintunya, kusen pintunya yang diganti, bisa. Biar lebih gampang, kita geser aja sih dindingnya mungkin. Tuh, bedanya 10 cm tadi. Nah, dindingnya pakai push and pull yang tadi. Terus dipasin ke pintunya. Oke, jadi begitu. Terus, apanya? Jendela. Jendelanya kita sesuaikan sama di gambar ini. Kita bikin lagi pakai rectangle tool. Dari ujung ke ujung lagi. Kita pindahin dulu supaya nggak pusing sama gambar di CAD-nya. Jadiin objek 3 dimensi dulu.
Nah, habis itu kalian bisa offset untuk ketebalannya berapa misalnya. Kita cari tahu dulu di gambar dikitnya. 10 mili. Berarti kita bisa pakai offset, tool offset. Klik satu kali, masukin 40. Tinggal enter. Jadi untuk kusen ininya sama kaca terpisah gitu. Nah, bagian ini untuk kusennya kita bisa pakai move tool. Nah, kenapa jadi gini? Kalian tinggal pencet aja CTRL kayak copy yang tadi. Nah, supaya lebih memudahkan saja ini. Jadi bikin kusen sama jendela kacanya itu terpisah. Kita warnain dulu. Terus ini push and pull. Biasanya ini tuh sama kayak dinding ya, 150. Nah, di make group dulu, jadi grup dulu. Terus kita bagian ininya kan ini buat kacanya ya. Nah, ini kita bukan apa sih sebenarnya. Untuk daun kacanya ini tebalnya seharusnya bukan 1 cm sih kebanyakan. Ini kan cuma 1 cm tuh, 10 mili. Saya bakal ganti dulu jadi 4 cm juga kayak kusennya. Kita offset sampai 4 cm. Masukin gitu. Terus ini kita move lagi bagian ini ya. Pakai CTRL. Nah, gitu. Kita warnain lagi. Terus push and pull. Ini ketebalannya itu biasanya 20 ya. 20 mili. Atau 30 mili sih biasanya. Tambahin lagi. Terus kita make group di sini. Make group. Nah, yang terakhir ini buat kacanya. Nah, untuk material kaca di sini ada sebelah kanan ini. Glass and mirror. Kalian bisa pilih kaca yang mana. Misalnya kita pakai yang ini. Ini belum menjadi objek 3 dimensi. Biasanya ketebalan kaca tuh ya untuk rumahan mah di bawah 1 cm sih. Tapi untuk memudahkan kita pakai 10 mili. Tebal juga sih 10 mili sebenarnya. Jadi untuk memudahkan aja. Terus klik 3 kali seperti biasa di make group. Pokoknya kalau kalian ini tips ini ya. Kalian kalau udah bikin objek harus di grup dulu, di make group. Kalau enggak bakal jadi susah nanti kesananya. Kita geser dulu sedikit, 10 mili misalkan. Nah, udah jadi gitu. Kita klik semuanya, ini make group. Terus kita satuin juga ini ke sini. Tempelin ke sini. Terus kita select semuanya. Sampai pencet CTRL, terus klik kanan, make group juga. Kita berdiriin si jendelanya. Pakai rotate. Nah, 90 derajat juga. Nah, begitu. Terus kita move ke sini. Oh ya, ini si jaraknya kita belum tahu ya. Cari tahu dulu tingginya berapa. 40 cm. Oke, kita pakai ini dulu. Tape measure tool, 40 cm ke atas. 40 cm ya bukan. Terus ini tadi sekitar 380. Oke. Nah, kita bisa move dulu ini ke sini, ke dindingnya. Di move. Klik ke sana, terus. Oh iya, ini menjadi objek ya. Kita jadiin dindingnya objek dulu ya, klik 3 kali. Make group. Nah, terus gimana caranya ini supaya bukan ini jadi nyatu gini, si dinding sama kacanya. Kita klik 2 kali si dindingnya. Nah, jadi ini tuh masuk dalam mode edit group.
Oke, kita pakai rectangle tool. Nah, kita bikin sebesar ini jendelanya. Nah, terus kita klik yang tadi kita bikin. Terus kita pakai push and pull sebesar 150 mili. Nah, jadi kacanya, jendelanya udah masuk ke sini. Nah, terus kita tinggal kaca yang sebelahnya juga. Sama. Jaraknya sama juga. 180. Dari sini 280. Terus kita copy yang ini ya, pakai move tool. Ambil pencet CTRL. Gitu. Nah, terus kita klik 2 kali juga. Oh ya, sampai sini ada yang tanya dulu nggak? Saya kasihkan ya. Maaf. Gimana, ada yang tanya dulu nggak? Kalau ada yang kebingungan langsung aja tanya ke Bang Hilmi gitu. Biar takutnya ntar ada step yang kelewat kan kacau semua ntar ke depannya. Gimana, ada yang tanya dulu? Enggak ada ya, kita lanjut dulu. Tadi kan udah sampai ini nih. Edit group. Kita tadi lagi. Rectangle. Terus kita select dulu ininya, set. Terus pakai move push and pull 150 mili. Udah jadi sama kayak yang kanannya. Sama ini kita kan nih begininya belum kesambung nih. Kalian bisa pakai pen tool ini, terus pakai push and pull. Nah, pasin seperti ini. Nah, jadi gitu. Terus, oh jendelanya ada lagi di sini ya. Kita bikin lagi jendelanya. Bentar. Nah, itu tolong yang belum di-mute, tolong di-mute dulu. Nah, kita bikin jendelanya lagi di sini. Itu tingginya juga sama ya, 40 cm, karena ini udah masuknya apa? Dari sini 40 cm, 400 mili. Nah, kita copy lagi yang ini. Ujungnya sambil pencet CTRL. Tempelin ke sini. Terus pakai select tool. Klik 2 kali. Terus bikin rectangle lagi dari ujung ke ujung ini. Tuh. Terus pakai push and pull 150 ke dalam. Nah. Terus sama ini buat jendela yang lagi. 120. Nah, pokoknya kalau menyesuaikan jaraknya kita pakai ini aja. Step measure tool. Ya berapa tadi? $120. Nah, terus ini kita copy lagi. Seperti biasa pakai CTRL. Kita edit group yang dindingnya. Sama kayak tadi, rectangle, pakai push and pull. Kita select dulu. Nah, udah jadi untuk jendela. Sekarang buat apanya? Oh iya, ini gagang pintunya belum ya?
Udah pintunya ini. Apa? Oh, lubang anginnya belum nih. Lubang anginnya di sini. Ada atas pintu sama di atas jendela. Kita bikin lagi lubang jendela. Rectangle tool biasa. Kita move. Kita move dulu supaya gak susah. Atau kalian kalau gak mau move gitu, kalian bisa di hide dulu, select dulu objeknya. Udah ke select, klik kanan, terus di hide. Nah, hilang kan? Nah, gimana cara balikinnya lagi? Kita masuk ke edit, terus unhide. Last itu yang terakhir, all itu semua yang kalian hide dari project kalian. Terus kan kita last, tuh kan, ada lagi. Terus kita hitung dulu nih berapa offsetnya. 40 4 cm ya, 4 cm. 10 dulu. 4 cm. Terus kita move dulu ke CTRL seperti biasa. Nah, kita bisa pakai material dulu, atau kalian bikin objek 3 dimensi dulu, nggak apa-apa. Material dulu nggak apa-apa. Tergantung ini sih, biasanya kayak gimana. Udah jadi ini, tinggal push 150. Jadi, nah biasanya kan lubang angin tuh, biasanya lubang angin tuh ada yang nggak pakai jendela, ada yang pakai jendela. Karena di sini nggak ada notasi ini nih, lihat ya, notasi ini, notasi buat jendela. Saya anggap aja ini tuh bolong. Nggak ada notasi ini. Kalau ada notasi ini, saya bakal bikin jendela di situ, kacanya. Saya anggap aja nggak ada di situ. Kita make group. Nah, kita rotate dulu. 90 derajat. Jauh banget ya. Nah, kita pindahin dulu aja ke sini. Kalian mau nempatinya tepat di atas jendelanya bisa, atau mau di atasnya lagi bisa. Tergantung selera sih. Kita sesuai gambar ini aja dulu. Sepanjang 170. 170. Oh iya, kenapa sih jendela sama pintunya nggak sama tingginya? Karena tadi saya kan salah ini apa buat ukuran pintunya. Tapi ya nggak apa-apa sih, terlanjur. Takutnya lama lagi kalau ngubah. Tapi kalau kalian perfeksionis tuh pengennya tuh presisi banget, silahkan diganti lagi. Nah, udah di sini kita seperti biasa. Oh, kita ini dulu aja. Kita copy dulu ke sini supaya nanti sekalian. Di sini. Terus kita edit group dulu buat dindingnya. Kita bikin rectangle. Terus kita select. Push and pull. 150. Udah jadi lubang angin. Yang ini juga sama. Kita rectangle. Kita select dulu. Terus kita push and pull. 150. Nah, terus kita select dulu lagi. Nah, tapi di sini masih ada ininya. 2 dimensi ininya. Kita tinggal hapus aja sih ini mah. Di delete. Oh, ini salah kita. Bentar. Kita bikinin dulu.
Untuk sementara kita biarin aja dulu ya. Oh ya, kenapa ininya nggak bisa kehapus? Soalnya ukurannya tuh nggak presisi 150 mili tuh. Ini ada tanda apa? Mendekati 150 mili. Soalnya kan di AutoCAD itu ada tingkat kepresisiannya ya, tingkat keakuratannya. Nah, kan kita bikinnya dari gambar 2 dimensinya. Kalau kalian pengen presisi banget, kalian bikin denahnya, bikin lagi di sini, di SketchUp-nya. Iya, nggak apa-apa lah. Kita lanjut aja dulu ya. Kita bikin lagi ininya. Oh ya, sampai sini udah ada yang mau ditanyain dulu nggak? Takutnya ada yang belum paham, atau mungkin sayanya kecepatan, atau gimana? Halo? Kita lanjut aja dulu ya. Kita bikin lagi lubang ini di sini. Terus sama kayak tadi, kita select ini dulu. Edit group dulu. Bikin rectangle. Bentar. Ya kita edit dulu. Bikin rectangle kayak tadi. Nah, kita select. Position full 150 sama. Ini juga 150. Nah, udah jadi. Bentar. Ada yang salah nih. Oh, ini nih. Ini ada garis di sini. Harusnya nggak ada. Kita hapus dulu. Kita hapus aja kayak biasa pakai eraser tool. Nah, terus ini kita geser. Sebelum pencet CTRL jangan lupa. Terus kita edit group. Klik 2 kali objek dindingnya. Rectangle lagi. Kita rectangle lagi di sini. Select dulu. Terus push and pull. 150. Nah, udah. Terus bagian sininya belum ya. Kita bikin lagi di sini. Bentar. Bisa ada yang mau ditanyain dulu atau gimana? Sama kayak tadi stepnya. Buat ini bikin rectangle dulu. Oke, push and pull. Bikin rectangle. Ke ujung. Terus push and pull. Atau kalian bisa ini di sini nih. Push and pull-nya.
Ya kenapa kayak gini? Yang kayak tadi saya bilang ya. Soalnya si dindingnya nggak presisi 150 mili. Jadi ada apa ya? Error geometrinya. Tuh. Soalnya saya biasanya bikin desain-desain kayak gini tuh langsung di SketchUp-nya kepake AutoCAD-nya dulu. Soalnya ada tingkat ketelitiannya itu yang kayak kemarin tuh. Kalau di AutoCAD dulu. Udah, jendela udah, pintu udah, lubang lain udah. Sekarang, oh iya pintu yang lainnya belum ya. Bang, gagang pintunya belum dibikin ya? Oh iya, bentar lupa ya. Sebenarnya kalau gagang pintu tuh kalian bisa, kalau mau ini presisi banget, lumayan agak lama. Tapi kalau kalian mau praktis tuh ya, biar simpel tuh, kalian bisa download di 3D Warehouse. Sekalian kenalin juga ya, 3D Warehouse tuh tempat objek-objek SketchUp yang 3 dimensinya itu. Kalian bisa download di sana. Di sana tuh ada macam-macam, ada jendela, ada pintu. Jadi kalian selain bisa bikin sendiri, kalian bisa download di websitenya. Tapi kan misalkan kalian desain rumah tuh, misalkan ukuran pintu atau jendelanya tuh kalian pengen spesifik banget yang kalian inginkan, kalian ya terpaksa harus bikin sendiri. Nah, saya ini aja deh, kenalin dulu 3D Warehouse. Kalian tuh bisa ya download berbagai macam inilah objek, kayak kasur, lemari. Kalian nggak usah, kan itu mah sedikit kompleks ya, kayak lemari, kasur tuh, bahkan di sini ada mobil. Itu kan lumayan kompleks, makan waktu yang lama bikinnya juga. Jadi kalian tinggal bisa download aja. Misalkan gagang pintu, nggak ada ya. Oh ini ada. Itu kalau biar hasil pencariannya lebih banyak, kalian bisa pakai bahasa Inggris aja. Tuh. Kalian buat gagang pintunya ya bisa download aja, pakai yang mana, misalkan yang standaran atau yang lagi ngetren tuh, yang lagi ngetrennya yang pakai smart lock itu. Nah kayak gini, kalian bisa download aja mungkin, atau kalian mau coba manual sendiri bisa. Nah kita download aja. Misalkan kalian mau pengen pakai smart lock ya, nih kita download aja, tapi kalian harus bikin akun dulu di sini. Pakai SketchUp yang kalian pakai, misalkan di sini paling kecil 2017. Nah, kenapa kemarin saya nyaranin minimal pakai 2017? Karena di ini tuh supaya ini tuh masuk di 3D Warehouse tuh, kalian masih bisa download objek-objeknya. Ini kita kan udah download tadi gagang pintunya nih. Terus kita ke file, import. Nah, kita tinggal import aja, klik 2 kali. Nah, udah ada di sini gagang pintunya. Oh iya, saya lupa, bentar. Bentar saya ini dulu ya. Nah, terus di SketchUp tuh ada yang namanya layer. Nah, di sini kenapa udah ada layer-layernya? Karena layer dari importan di AutoCAD-nya nih. Tuh kan. Misalnya kita pengen bikin layer baru lagi, kita pencet ini. Terus kita bikin layer dinding misalnya namanya. Oh, ini udah ada. Misalkan dinding SketchUp.
Nah, kalian bisa pakai layer-layernya, jadi bisa nge-hide dulu objek-objek yang kalian bikin. Tinggal klik kanan, entity info. Nah, kita pilih layernya yang tadi kita bikin, dinding SketchUp. Nah, terus kalian bisa hide, tuh kan. Jadi kalau kalian mau ngedit sesuatu tuh jadi nggak tabrakan kayak tadi, misalkan pengen ngedit ini dulu, nanti jadi tabrakan tuh kayak gini. Supaya gampang kita hide dulu. Nah, kita misalnya pasang dulu ininya. Nah, kita pakai rotate, karena kan ini kebalik ya. Biasa rotate. Terus kalau mau misalkan ngerotate-nya sesuai ininya, kalian bisa pakai yang tadi kata saya bilang, pakai arrow key. Di sini kita ngerotate-nya terhadap sumbu yang warna biru ya. Kita rotate 90 derajat. Nah, terus karena ini kan kebalik nih, gagang pintunya harusnya ke kiri. Kita bisa flip along. Nah, flip along tuh ya kita muterin terhadap sumbu yang mana, sumbu merah, biru, atau kuning. Kita udah sesuai ini. Terus kita pakai move tool, tinggal ditempelin aja ke pintunya. Ini dulu dikit. Nah, kita copy dulu kan, harusnya ada di dua sisi tuh. Terus kita flip along lagi kayak tadi. Nah, kita tempelin. Nah, udah, di dua sisinya udah ada. Nah, terus, oh iya bentar, kita ini explode dulu ya. Kita kan ini udah jadi satu kesatuan objek ya. Tuh, kusen sama pintunya, daun pintunya. Kalau kita mau ngemisahin ini, kita pakai explode. Jadi beda lagi kesatuan daun pintu sama kusennya jadi beda. Nah, kita ini dulu ya. Jadiin satu kesatuan dulu si gagang pintunya. Sambil mencet Ctrl, terus klik, terus make group. Nah, terus kalian bisa bikin ini tuh jadi komponen, misalkan make komponen. Nah, di sini saya lupa tadi make komponen. Nah, misalkan namanya pintu dan kusen. Enter. Terus kita bisa copyin dulu. Nah, kenapa? Apa sih fungsi dari make komponen itu? Misalkan kita copy pintunya. Nah, misalkan kita pengen ngedit pintunya, tapi supaya semuanya keedit, kita harus pakai make komponen dulu, misalkan gini. Kita klik dulu objek yang pengen diedit. Misalkan kita pengen ngubah warnanya, warna pintunya nih. Kita pakai material nih. Misalkan pengen jadi pakai pintunya tuh pakai dari aluminium misalkan. Tuh jadi keubah semuanya. Yang ini keubah, yang ini keubah. Padahal kita ngeditnya cuma satu. Nah, itu fungsi dari make komponen. Nah, kita lanjut. Kan itu gagang pintunya udah kepasang tuh ya. Terus kita tinggal ini lagi dindingnya. Pasang lagi ke yang satunya. Ini belum di-rotate, kita rotate dulu. Begitu. Kita flip dulu. Nah. Terus kita tempelin ke sini. Bentar. Nah, ini tadi bikin pintunya kurang presisi saya. Harusnya kan nempel di sini tuh. Sekarang malah bablas ke sini. Ya, supaya gampang,
kita ini aja, geser aja dulu temboknya. Oke, push and pull. Nah, kita pasangin aja dulu ke sini. Nah, begitu. Nah, terus kita ini yang bagian ini pakai push and pull. Nah, pasin ke ujung ininya. Udah, terus bagian ini lupa nih. Kita tambahin lagi. Nah, udah. Terus kita bagian ininya supaya jadi tembok lagi, kita pakai pen tool dulu. Terus push and pull lagi. Kalian ke sini. Nah, udah deh. Terus kita bikin pintu kamar mandinya ya. Pintu kamar mandi misalkan, bentar. Nah kan pintu kamar mandi itu biasanya lebih kecil ya dari pintu ini. Tapi kita anggap aja dulu si pintunya tuh pakai pintu ini supaya cepet juga ya. Tapi kalau kalian mau perfect gitu, pakai pintu kamar mandi yang seharusnya, ya kalian bisa bikin sendiri atau lagi-lagi kita pakai 3D warehouse ini. Jadi ya lebih gampang lah karena ada 3D warehouse, kalian bisa download objek-objeknya. Misalkan pintu kamar mandi kita cari bedroom door. Nah, udah ada nih. Misalkan ini nih. Kita download dulu. Terus kita import. Nah, kita pasin aja. Kita terus ini pakai push and pull kayak biasa, tempelin di sini. Terus ini pakai pen tool, push and pull seperti biasa. Ya gitulah intinya. SketchUp tuh gampang lah, kalian bisa jago SketchUp juga. Sebulan juga udah bisa jago. Tinggal pakai push and pull, yang gitu-gitu, rectangle, standaran gitu. Udah jadi pintu buat kamar mandinya. Nah, sekarang WC nih, WC duduk. Sama kayak tadi, kalian download di 3D Warehouse juga buat WC-nya. Buat kamar, buat kasur, lemari, dan kayak gitu-gitu. Kalian download. Terus kita masuk import lagi ke SketchUp-nya. Ya gitulah intinya kalian kalau udah bisa bikin denah, bikin dinding, terus urusan interiornya mah kalian bisa download aja sih. Kecuali emang ukurannya harus presisi, kalian harus bikin sendiri. Ini kita rotate kayak biasa. Tempatin. Nah. Udah. Oh iya kan buat kamar mandi itu harus ada elevasinya ya, Kemir. Harus turun 5 cm biasanya. Kita klik lagi 2 kali, edit group. Terus kita bikin rectangle seperti biasa. Pakai push and pull. Kita turunin 5 cm. Nah. Udah. Ada yang ditanya dulu gak? Halo?
Kalau ada yang tanyain, bisa langsung tanyain aja ya. Nah, udah. Terus ini apa, lambang shower ya. Sama juga, kalian bisa download di 3D Warehouse untuk shower. Nah, download. Ya gitulah buat interior mah. Kalian tinggal download aja, terus import. Gampang sebenarnya SketchUp tuh. Terus kita ini rotate dulu. Seperti biasa, di rotate. Terus kita tempelin. Ke dindingnya. Nah, udah jadi. Terus misalkan kita ngasih apa lantai misalkan. Material lantainya kita belum nentuin ya tadi. Kita ke material, terus ke tile. Terus lantai, misalkan kalian pengen lantai yang ini misalkan. Nah, jadi udah pakai lantai. Nah, untuk teras juga kita kan elevasinya harus diturunin ya. 5 cm juga nih. Turunin pakai push and pull seperti biasa. Sekarang untuk teras kalian pengen beda nih. Nah, tinggal ganti aja. Terus buat kamar mandi pengen beda juga, kita ganti aja. Ini mah tergantung kreativitas kalian sih sebenarnya. Udah. Terus buat ini nih, kitchen set ya, dapur. Nah, bahkan kitchen set juga udah ada sebenarnya di 3D Warehouse nih. Kalian tinggal download aja sebenarnya. Download atau kalau kalian pengen kitchen setnya tuh yang harus presisi yang kalian inginkan misalkan. Dengan ukuran yang tertentu, ya terpaksa kalian harus bikin manual. Kita download aja untuk kitchen setnya. Takutnya kalian, ini takutnya keburu maghrib juga kan. Kalian pengen cari makan dulu atau apa, bikin takjil atau gimana. Nah, ini ada. Nah, banyak pilihan sebenarnya, kalian ya sesuai selera aja di sini. Terus kita tinggal import. Import. Kegedean, bos. Misalnya kita coba yang lain. Nah, kan kayak yang tadi saya bilang kan. Kalau download tuh kadang ukurannya nggak sesuai sama yang kita inginkan. Nah, terpaksa itu mah kalian harus bikin sendiri buat kitchen setnya misalkan. Nah, misalnya kita pengen pakai yang ini nih. Ini cukup nih. Ya, tinggal masukin aja. Nah, udah. Oh iya nih, supaya nggak berantakan, kalian tinggal hapusin aja nih si garis-garis penggarisannya. Nah, udah. Terus misalnya kalian pengen masukin kasur, sama juga. Download juga di sini.
Nah, kalian juga harus pilih-pilih ya ininya. Soalnya ukurannya ada yang gede banget, ada yang kecil. Kalau gede ya makin berat. File size-nya di sini. Kegedean. Kita cari lagi. Ya untuk bikin manual kasur itu sebenarnya susah sih. Ya harus download sih terpaksa. Sudah lagi cari lagi yang pas. Kita import lagi. Ini juga masih sama kegedean. Terus kita rotate misalkan. Masih kegedean. Sekarang kita cari yang kecil tuh, yang single bed. Nah, ini pas. Rotate dulu. Oh, ini untuk penentuan kasurnya kan nggak diketahui, kita bebas aja. Nyimpennya kayak gimana, bisa kayak gini. Nah, udah deh. Tinggal apa? Lemari, sofa. Kita cari sofa misalkan. Kita cari lemari dulu. Nah, biasanya saya kalau mau cari furniture itu, saya ini dulu apa? Sekarang cari-cari inspirasi kayak di IKEA. Terus tinggal ketikin namanya apa. Misalnya kita pilih yang ini, download, terus import kayak biasa. Nah, ini tinggal sesuaiin aja posisinya. Kita rotate dulu. Seperti biasa, 90 derajat. Terus kita pindahin pakai move tool. Tempelin kita ke tembok ini. Nah, udah. Mari udah, tinggal sofa ya. Sofa, TV. Nah, misalnya kalau udah tahu nama produknya, kayak sofa IKEA, MUB, kalian tinggal download aja. Tinggal dimasukin ke ini. Import. Nah, kita tinggal delete aja ini ya, gampang. Nah, kita masukin sofanya. Kita rotate dulu. Nah, kita sesuaiin aja. Posisinya mau di mana. Sesuai selera. Udah.
Untuk interior udah mungkin segitu dulu. Nah, sebenarnya dari kurikulum tuh kita kan sekarang tuh sampai penempatan komponen interior sederhana ya. Nah, apakah kita mau stop aja di sini dulu atau lanjut dulu atau gimana? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Lanjut. Lanjut aja. Bentar nih lanjut. Kalian mau cari takjil dulu atau gimana? Oh iya, nanti kita pertemuan nanti tuh kita bakal ngebahas rendernya. Kan pembuatan atap, terus cara install extension-nya gimana, plugin kayak gitu-gitu, rendering, terus evaluasi. Oh iya Mi, ada contoh renderingnya nggak sih Mi? Gitu. Oh iya, buat contoh renderingnya, ini kalian kalau mau lihat nih misalkan, ini kayak project yang saya bikin, ini contoh renderingnya nih. Kelihatan nggak? Bentar. Kelihatan nggak? Ada. Ini contohnya. Ini kalau udah sampai renderingnya, ya begini. Ya mungkin itu ya contohnya nih. Cuma buat motivasi kalian aja supaya ya kalian ya belajar lebih dalam lah mengenai SketchUp ini. Dan sebenarnya rendering itu lebihnya tuh ke anak arsitektur sih. Ya mungkin tapi kalian bisa belajar juga sampai ke rendernya misalkan. Ya siapa tahu kalian bisa lebih jago dari anak arsi gitu kan. Bonus juga itu buat kalian. Ya itu buat motivasi kalian aja sih. Oh iya, terus buat kita kan tadi ada section plan di sini, kita lanjut dulu bentar. Nah, pakai section plan ini bisa motong ininya, pakai move tool. Tuh, jadi kepotong. Jadi kita misal mau ngeliatin tampak ininya dari samping. Oke, ini. Mana sih rumahnya? Nah, ini bisa pakai section plan. Terus atau kalian mau ngerendernya tanpa software render dari luar, bisa pakai animation. Bentar, saya lupa animation di mana. Nah, misalkan add scene. Nah, jadi scene ini tuh memudahkan kalian, misalkan kalian lagi di sini posisi, nah kalian langsung pindah ke tampak teras misalkan, atau kalian mau ke tampak ini kamar. Nah, terus ada tools ini nih, position camera. Jadi kalian bisa langsung pencet, nah POV lah ke bagian kamar. Terus misalkan kita pakai animation lagi, add scene. Nah, misalkan pengen pindah dulu ke teras, pindah dulu, terus ke kamar. Nah, begitu. Terus buat animation tuh kalau nggak salah bisa di play juga. Nah, jadi kalau kalian pengen bikin animasi tuh bisa di play jadi bolak-balik gitu. Ya begitu dulu mungkin untuk pertemuan kali ini ya.
mungkin kalian juga pengen cari takjil, pengen siap-siap buka puasa dulu. Dan paling saya minta saran apakah buat pertemuan selanjutnya dilaksanain jam 4 atau kalian mau nyaranin waktu yang lain, misalkan siang atau malam atau pagi mungkin. Gimana? Jam 4 aja, Mi. Gimana, setuju ya kalian kalau jam 4 bedanya? Soalnya di sini tuh udah mulai rada sepi nih. Mungkin lagi cari ini takjil atau apa, persiapan buka puasa. Gimana nih yang lain? Ya, siapa tahu ada saran ini waktunya mau kapan? Halo. Gimana? Mungkin masih pada mikir ya waktunya kapan. Ya udah nanti didiskusin lagi aja di Ya, grup nanti mungkin ya. diskusin aja dulu ya. Ya, Mi. Ya mungkin cukup Oke, sampai ya udah. ini. Paling ini sih dari saya mau nanya gitu. Kan ada challenge kemarin nih, challenge latihan software AutoCAD ya. Nah, buat teman-teman ada kendala nggak sih gitu buat di challenge saya sendiri juga? Izin masuk, Bang. Ya, soalnya Izin, Bang. Paling juga kendalanya di waktu, Bang. Soalnya belum selesai juga. Kalau diperpanjang bisa nggak, Bang? bisa sih, soalnya challenge itu sampai akhir pelatihan software ya, Cuk. Bentar. Ya, challenge itu kalian bikin desainnya, bikinnya, terus SketchUp-nya, nanti terus ngitung strukturnya, terus perhitungan RAB-nya, supaya kalian tahu tuh, kalian tuh habis duit berapa sih buat ngebangun rumah itu tuh. Ya minimal kalian udah lulus mah bisa ngebangun rumah sendiri, buat rumah kalian sendiri. Ya mungkin buat waktunya nanti bakal didiskusiin lagi. Tapi intinya challenge-nya kayak gitu, terus nanti buat pemenangnya ada reward-nya. Untuk reward-nya kami akan kasih tahu dulu ya, pokoknya nantilah surprise mungkin. Ya cukup sekian, mungkin ada yang mau ditambahin lagi untuk Abang Ucup. Ya, mungkin dari saya cukup sekian ya. Selamat menunaikan ibadah puasa juga buat kalian. Dan tetap semangat ya buat kuliahnya, buat belajarnya, belajar software-nya juga tetap semangat supaya kalian bisa lebih jago lah. Bisa lebih jago dalam software-software yang dilatihkan, dan mungkin kalian juga bisa ngulik software yang lebih advance kayak Tekla, Revit, dan sebagainya. Ya sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Yuni udah Waalaikumsalam. ngaparin materinya dengan Makasih. sangat baik. Ini teman-teman, jadi saya punya buat challenge teman-teman, ada kendala nggak gitu buat pengerjaannya atau waktu pengerjaannya gitu. Ini berarti buat challenge nggak ada kendala ya buat temen-temennya.
Izin masuk, Bang. Oh iya, silakan. Untuk challenge, Bang, ada kendala sih paling juga di waktunya. Apa bisa diperpanjang gitu, Bang, untuk waktu pengerjaannya? Oke, buat perpanjangan waktu ya, sok mungkin dibalikin ke forum lagi aja gitu. Minta perpanjangan waktunya berapa hari kira-kira. Atau barangkali mau gimana gitu, sok dibebasin ke forum lagi aja. Barangkali ada yang mau order, monggo sok. Mungkin kalau dari Putri sendiri butuh waktunya berapa hari lagi ya, Put? Buat penambahan Paling juga waktunya. sampai hari Minggu, Bang. Hari Minggu ya, hari Minggu. Oke. Buat Iya, Bang, teman-teman hari sepakat Minggu. nggak nih buat teman-teman sepakat nggak kalau misalkan hari Minggu ditutup gitu buat challenge saya sendiri gitu. Setuju, Bang. Setuju Bang, sepakat. Oke, berarti hari Minggu aja ya. So, kayak bakal mau nanya tentang challenge mah ngomong aja nanti di grup atau bisa PC pematerinya aja langsung bisa ke Bang Iqbal atau ke saya juga bisa. Udah aja ya. Sok buat teman-teman barangkali mau persiapin buka puasa monggo dipersilakan ya. Oke, makasih ya teman-teman. Siap, makasih, Bang. Bang. Ya, mungkin langsung ditutup aja ya. Mungkin terima kasih buat partisipasi teman-teman. Mungkin